Dari apa yang disampaikan Bang TIJ ini menarik sekali, karena dari curhatan Bang TIJ ini menunjukkan siapa sebenarnya para habaib itu. Jadi ini semakin menunjukkan bahwa para oknum-oknum habib ya, memang ada yang memfitnah, memang ada yang sengaja membuat framing dan sebagainya. Dan inilah faktanya. Ini semakin menunjukkan kearoganan para habib-habib itu. Jadi ketika kita menyimak video dari Bang TIJ ini, bagaimana beliau sempat mendekam di penjara karena hasil fitnahan dari para habaib, dari oknum-oknum habib ini. Agar teman-teman lebih berhati-hati terhadap fitnah di akhir zaman. Ketika ada orang-orang bersorban dan juga berjubah, mereka dengan ikhlas, dengan ringan lidahnya memfitnah seseorang. Beberapa tahun yang lalu saya punya pengalaman. Saya itu punya masalah, Bib, jaga ente punya mulut. Jangan seperti kemarin, ente masuk penjara gara-gara menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Masa Kiai Ma'ruf Amin dikatain kayak babi sama dia? Jadi begitu saudara, punya cerita. Dia mulai berani dawir sama saya, mulai berani meminta uang sama saya. Saya diperkenalkan Sodik itu oleh Bung Lubis. Gitu. Ultimatumnya kemana? Ke Bung Lubis, diancam penjara. Kemudian difitnah Bung Lubis. Dengan fitnahan, Bung Lubis pembenci habaib, Bung Lubis memfitnah Robitoh, Bung Lubis buronan umat Islam. Nah, jadi itu siapa yang fitnah di situ? Habib. Karena mereka lebih dari satu disebut habaib. Nah, jadi sampai saya dilaporkan, nih dengar nih, di laporan saya itu yang pertama, kepemilikan senjata api. 2, memfitnah habaib atau rasis di situ saya. 3, makanya di sini yang difitnah bukan cuma saya, dari kalangan mereka sendiri difitnah. Kemudian ada media satu, media hoax. Nah, saya bahas itu karena si Aldo, mereka tidak berani ya sama Habib Bahar. Mereka nggak berani ya nyenggol ini. Ketika saya senggol, supaya apa? Supaya saya kasih tahu ke mereka bahwa orang-orang itu bukan apa-apa di mata saya. Bukan apa-apa. Jadi kalian jangan merasa, wow, disanjung-sanjung oleh orang lain, tapi oleh kita tidak peduli, kawan. Ya, kehebatan seseorang itu, orang dihormati itu bukan karena koar-koarnya, bukan karena banyak temannya. Orang dihormati itu bukan karena nasabnya juga, tapi karena akhlaknya. Di dalam hati saya miris, sedih. Kenapa saya harus masuk ranah ini? Kenapa saya harus bermusuhan dengan orang-orang yang bergelar Habib? Setelah itu semua terjadi, saya diancam. Diancam dari Jakarta sana. Ancam, kamu hati-hati, kamu begini, kamu begitu. Bahkan pasukan si Umar dikerahkan kemari. Saya tidak diam. Sampai bulan berapa kemarin? Bulan 12 tahun lalu atau bulan 1, lupa saya. Pokoknya setelah akun ini di take down kemarin, saya masih bahas. Tapi bukan karena kebencian. Saya ingin melihat sejauh mana mereka bermain. Terus terjadilah insiden Bung Lubis di Lampung. Terjadi insiden Bung Lubis di Lampung. Saya pantau, nggak ada. Ya, laporan kita pun belum tahu. Laporan Bung Lubis belum tahu udah sejauh mana. Ya udah, kita nggak mikirin laporan itu lagi. Bung Lubis umroh. Dekori itu nggak nangis, Bang. Nggak nangis. Dia pemberani. Ya, walaupun konyol, dia pemberani. Mau datang ke kandang orang, ya kan? Berani datang ke kandang orang. Coba kalau si Bahar datang sendiri gitu. Kalau ketemu sama TIJ, belum TIJ ngomong pun dia udah kencing di celana. Nggak percaya kalian? Coba. Jangan banyak bawa begundal. Ya, jangan dikawal. Coba gitu. TIJ sendiri, dia sendiri. Ketemu. Nggak ada suara yang lantang di media sosial itu, nggak ada lagi. Keluar dia. Salah-salah dia cium tangan saya. Kalau untuk habib-habib yang alim, yang berilmu, saya masih berhusnudzon. Apalagi Kiai Imad menjelaskan, kalau ada habib yang berilmu, apa salahnya kita ikuti? Nggak salah. Karena pembahasan dia itu soal nasab. Masa Muhibbin Habib ngomongnya kotor dari tadi? Makanya saya sebut Mukibin ini. Ya, Mukibin. Kalau orang-orang yang waras, rata-rata masyarakat Aceh insya Allah waras. Tidak sampailah kita cium kaki Habib itu. Walaupun sehormat-hormatnya gitu. Nih contohnya nih, Muhibbin nih, orang yang datang ke pengajian majelis selawat. Tulisannya kotoran kemaluan.
dia tulis di sini, mungkin dia yang punya kotoran kemaluan. Kalau kita enggak, Bang. Ya, gara-gara sibuk dia jilat kaki Habib, nggak sempat dia bersihkan kotoran itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Ada Habib tukang fitnah, oknum, saya katakan ada. Tetapi ya di atasnya kok diem gitu. Dalam hati pun saya nggak terlalu memikirkan. Walaupun 20 hari saya mendekam di penjara. Nah, enggak, saya nggak dendam. Nah, cuman saya miris sekali. Setelah itu semua terjadi atas diri saya, hari demi hari pergerakan semakin liar. Misalnya nih, ada Habib yang salah, ada Habib yang keliru, dikritik sama seseorang, dia tidak caci, dia tidak maki, dia tidak fitnah. Apa yang dikatakannya sesuai dengan isi ceramah dia itu, dengan isi dalam orasi dia itu. Tapi malah dituduh fitnah, saudara. Sedangkan orang-orang yang telah memfitnah karena dia Habib, kenapa itu tidak? Aduh, kalau Habib seolah-olah boleh fitnah. Seperti yang terjadi ke saya tadi, saya jelaskan tadi. Seolah-olah kalau Habib yang memfitnah kita, itu nggak apa-apa. Itu dibenarkan. Seolah-olah begitu. Tapi kan tidak begitu Islam. Ya, ini jadi aneh. Seolah-olah ketika Habib memfitnah itu dibiarkan. Ketika orang yang bukan Habib, padahal tidak fitnah, malah dituduh fitnah. Malah dituduh orang itu telah memfitnah Habib. Contoh, nggak usah jauh-jauh, saya contohin. Kawan, kalau nggak cinta bukan berarti benci. Walaupun cinta itu kebalikan dari benci. Kita nggak cinta sama antum bukan berarti kita benci antum, bukan. Ya, biasa-biasa aja kita, nggak usah cinta berlebihan. Oh, biarkan saja, kalau mereka kirim pasukan berani mati, kita matiin. Itu bukan mulut ulama kayak gitu. Bukan mulut ulama kayak gitu. Ya, menunjukkan kemarahan, kekesalan, itu bukan model ulama kayak gitu. Oh, tegas, bukan tegas itu. Ngegas itu namanya. Ya, jadi yang kita lawan sekarang bukan Habibnya, bukan kiainya. Ya. Yang kita lawan adalah kedustaannya, kebohongannya, framingan-framingan jahat. Seharusnya bersatu padu kita dalam melawan itu. Ini kok malah menghindar. Ngapain ladeni orang tesis kandang kebo? Yang kita lihat fitnah di mana-mana sekarang. Fitnah justru dari kalangan kalian ada juga fitnah. Kira-kira ada Habib ngomong Kiai Iman itu dajjal, kira-kira fitnah nggak? Apakah dajjal di dalam agama kita begitu? Ciri-cirinya, cara ngomongnya, cara jalannya, apakah masuk? Jangan menyesatkan. Misalnya kita nuduh orang lain dajjal. Misalnya si Muhdor nuduh Kiai Iman dajjal. Ketika Kiai Iman bukan dajjal, ciri-cirinya tidak maksud, ya, berarti yang dajjal siapa? Saya tidak mau jawab. Kalian sudah banyak baca kitab, sudah banyak berburu, tentu kalian paham. Ya, Kalau udah dajjal jangan nunjuk orang lain. Ya, cari pengikut banyak-banyak. Dajjal kan gitu, nyari pengikut banyak-banyak, menganggap dia udah bisa berkuasa. Ya, orang-orang yang baik itu yang tidak mau ikut dia persekusi. Ana ini sebagai muhibbin sejati yang sempat difitnah oleh Habib. Si Alwi waktu itu nggak mau disebut Habib karena jamak, berarti 5 orang Habib yang goblok-goblok itu nggak mau disebut Habib, maunya Habaib. Nah, ya sudah, saya yang pernah menjadi korban fitnah kejinya para Habaib, nah, saya tetap cinta kepada zuriyah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi curahan hati dari Bang TIJ. Ya, mungkin sebagian pemirsa sudah mengenal siapa Bang TIJ ini. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Bang TIJ. Ya, beliau memang kita kenal itu kadang agak kontroversial, kadang agak pelin-pelan, tapi
yang jelas siapapun beliau, dia memihak kepada siapapun itu, yang jelas tentu bagi kita semua itu tidak penting. Yang paling penting bagi kita itu adalah apa yang diucapkannya, apa yang telah beliau ucapkan. Bagi saya, siapapun itu, kalau memang ucapannya itu bisa dipegang, kalau memang ucapannya itu baik, ucapannya itu bentuknya edukasi, kalau ucapannya itu memang bermanfaat, ya kita ambil. Sebaliknya, siapapun itu, meskipun dia itu seorang yang bersorban, seorang kiai, seorang habaib, tapi kalau ucapannya tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan kita buang, tidak akan kita pakai. Walaupun dia itu adalah seorang bajingan misalkan, walaupun seorang yang banyak pendosa, walaupun orang itu banyak dosanya, walaupun orang itu banyak salahnya, tapi jikalau apa yang diucapkannya itu ternyata adalah sebuah kebaikan, maka akan kita ambil. Kita tentu tidak lupa dengan sebuah ungkapan, undur mangkol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat yang siapa yang mengatakan. Kalau kita semua selalu berpegang ini, baik itu para santri, para umat, siapapun itu, para muhibin atau para pembela nasab atau yang meragukan nasab, semuanya, kalau kita selalu berpegang pada ini, melihat apa yang dikatakan seseorang itu, maka insya Allah kita tidak menjadi orang yang fanatik buta, kita tidak akan menjadi orang yang hanya ikut-ikutan saja. Jadi kita melihat, kita dengar apa yang dikatakan, jangan melihat orangnya, lihat isi apa yang disampaikan. Siapapun beliau, memihak kepada siapapun beliau, yang jelas kenapa video ini, kenapa apa yang disampaikan Bang TIJ ini saya ketengahkan di sini, karena apa yang disampaikan dari Bang TIJ ini sangat berbobot, sangat baik sekali. Yang kita lihat adalah isi dari apa yang disampaikannya. Kita tidak peduli siapapun itu. Dari apa yang disampaikan Bang TIJ ini menarik sekali, karena dari curhatan Bang TIJ ini menunjukkan siapa sebenarnya para habaib itu. Jadi ini semakin menunjukkan bahwa para oknum-oknum habib, ya, memang ada yang memfitnah, memang ada yang sengaja membuat framing dan sebagainya. Dan inilah faktanya. Ini semakin menunjukkan kearoganan para habib-habib itu. Jadi ketika kita menyimak video dari Bang TIJ ini, bagaimana beliau sempat mendekam di penjara karena hasil fitnahan dari para habaib, dari oknum-oknum habib ini. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut cerita dari Bang TIJ ini, kita simak saja videonya sampai tuntas. Isinya, ya kalau saya menilai apa yang disampaikan Bang TIJ di dalam siaran live-nya ini saya menilai sangat berbobot sekali, karena ini penuh dengan saran, nasihat, terutama untuk para habib-habib dan para muhibin. Kalau dia menyebutnya orang yang mengikuti habib itu ya mukibin, yang maksudnya yang mengikuti hanya sekadar mengikuti saja tanpa sebuah analisa. Maksudnya yang mereka yang mengikuti dengan fanatik butanya. Itu kalau Bang TIJ maksudnya sebagai mukibin. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak saja video dari Bang TIJ, kita simak sampai tuntas. Dan dari saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan di sini, apa yang saya ketengahkan di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin mengangkat cerita bahwa habib itu tidak mungkin berbohong. Ya, kalau ada yang bertanya, apa mungkin seorang habib itu berdusta ataupun memfitnah? Bahkan lebih dahsyat lagi. Ya, memfitnah itu lebih dahsyat daripada berdusta, ya. Nah, jadi teman-teman, saya punya pengalaman dengan habib-habib yang ringan lidahnya untuk memfitnah saudara. Nah, sebelumnya saya ini sebagai muhibbin habaib, sebagai pecinta habaib, bahkan sampai sekarang. Nah, saya ini muhibbin, bukan mukibin. Artinya muhibbin itu orang yang mengikuti baik ulama maupun habaib, yang mencintai ulama ataupun habaib dengan menggunakan akal sehat, bukan dengan menggunakan taklid buta.
atau fanatik buta. Saya fanatik tapi tidak buta terhadap sesuatu apalagi yang menyangkut agama Islam. Jadi beberapa tahun yang lalu saya curhat sekaligus menceritakan kepada teman-teman agar teman-teman lebih berhati-hati terhadap fitnah di akhir zaman. Ketika ada orang-orang bersorban dan juga berjubah, mereka dengan ikhlas, dengan ringan lidahnya memfitnah seseorang. Beberapa tahun yang lalu saya punya pengalaman. Saya itu punya masalah dengan si Arya. Nah, kalian tahu si Arya Hombreng itu. Kemudian dengan dukun. Saya punya masalah dengan dukun. Si Arya ini nongol ketika si Jafar Shodiq Al-Attos masuk ke live saya, sehingga si Arya ini menuduh Habib tersebut sebagai orang yang mengaku-ngaku sebagai Habib dan bukan Habib. Menurut dia si Shodiq ini bukan Habib. Padahal dia berteman sebelumnya. Mungkin si Arya karena dia memiliki kepribadian ganda atau menyukai laki-laki juga, sehingga ketika Shodiq dekat dengan saya, Shodiq itu Arya itu cemburu. Cemburu. Nah, ketika cemburu, si Arya ini marah gitu, menuduh si Shodiq itu bukan Habib. Nah, selama si Shodiq live sama saya, sering teleponan, kadang-kadang malam sampai pagi, saya memberikan nasihat kepada dia, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa kita ahwal tidak boleh menasehati seorang Habib. Nah, waktu itu saya sering, Bib, jaga ente punya mulut, jangan seperti kemarin, ente masuk penjara gara-gara menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Masa Kiai Ma'ruf Amin dikatain kayak babi sama dia? Jadi begitu saudara, punya cerita. Dia mulai berani dawir sama saya, mulai berani meminta uang sama saya. Saya diperkenalkan Shodiq itu oleh Bung Lubis. 2 kali dia minta uang sama saya. Kebetulan yang pertama kali saya kasih buat susu anak katanya. Yang kedua kali anaknya sakit gitu. Saya tidak kasih berdasarkan pengalaman orang lain dengan si Shodiq ini. Saya tanya, Al-Habib Shodiq itu, Habib Jafar Shodiq itu pernah nggak minta uang sama kalian? Oh iya, bapaknya mati katanya. Padahal bapaknya belum mati gitu. Nah, kemudian panjang, saya skip di situ. Saya tanya sama dia, ada nggak Bib minta uang sama TKW, minta uang sama sahabat-sahabat TIJ yang nonton YouTube TIJ itu? Kan waktu itu orang itu saling tukar nomor gitu. Nah, jadi katanya, ada bang minta duit, katanya buat anak yatim bimbingan Bang TIJ, katanya buat panti anak yatim yang diurus sama Bang TIJ. Nah, sudah itu, saya langsung menanyakan kepada Habib Jafar Shodiq, ada nggak Bib minta-minta uang atas nama saya? Kalau mau minta uang atas nama ente sendirilah, atas nama yayasan ente sendirilah. Ngapain minta uang sama pakai nama aneh gitu. Dan ternyata nggak mau ngaku. Bib, kalau ente nggak mau ngaku, nggak mau ngomong di belakang layar, nanti aneh sebarkan di publik. Silakan katanya. Aneh nggak minta uang atas nama ente. Kalaupun aneh minta uang atas nama aneh sendiri katanya. Nah, kemudian kita ajak live bersama Bung Lubis. Ada live-nya itu. Live-nya di situ ketahuan. Ya, ada 2 nomor rekening. Kebetulan pas kita cek nomor rekeningnya tertaut dengan nomor HP dia. Ya sudah di situ. Kemudian makin lama makin panas, saya mengatakan bahwa saya tidak percaya Shodiq ini cucu Nabi gitu. Nah, saya dan Bung Lubis dengan lantang mengatakan dia bukan cucu Nabi. Aneh tidak percaya dia cucu Nabi. Nah, jadi masuk Habib Alwi dengan ultimatumnya yang 24 jam gitu. Ultimatumnya kemana? Ke Bung Lubis, diancam penjara. Kemudian difitnah Bung Lubis. Dengan fitnahan Bung Lubis pembenci habaib, Bung Lubis memfitnah Robitoh, Bung Lubis buronan umat Islam. Ketika klarifikasi, ketika saya tanya langsung sama si Shodiq sama si Alwi ini, dia lain lagi ngomongnya. Benar nggak Bung Lubis buronan? Oh enggak katanya. Nah, jadi begitu teman-teman. Bung Lubis dituduh memfitnah Robitoh dikarenakan Bung Lubis membaca sebuah komen yang berisi pada tahun 1922 ya, pada tahun 1922 Robitoh Alawiyah terjadi kecolongan. Baca komen di sini, ada yang komen waktu itu. Baca komen dia.
Sehingga mereka memframing video Bung Lubis seolah-olah Bung Lubis mengatakan Robito kecolongan. Bahkan semua yang di gerombolan mereka itu beramai-ramai memotong video tersebut, memframing video tersebut. Nah, jadi itu siapa yang fitnah di situ? Habib. Karena mereka lebih dari satu disebut habaib. Nah, jadi sampai saya dilaporkan, nih dengar nih, di laporan saya itu yang pertama kepemilikan senjata api, 2 memfitnah habaib atau rasis di situ saya, 3 ya pencemaran nama baik. Nah, cuman kasus yang dilaporkan terkait dengan kepemilikan senjata api itu sudah kelar waktu di Polres ya, waktu saya dijemput ke rumah dibawa ke Polres sebelum dibawa ke Polda, di situ udah kelar. Nah, berarti tidak ada indikasi kepemilikan senjata api. Nah, mereka melaporkan atas dasar mungkin saya mengupload foto senjata misalnya. Seorang YouTuber mengupload foto senjata itu hal yang biasa. Misalnya kita mengupload pesawat tempur, kita mengupload tank, kita mengupload M16 atau 47, ya itu biasa, hal yang biasa sebagai itu. Kecuali kita mengancam orang di situ, mau bocor kepala, nih itu baru kena saya. Saya pikir gitu sepanjang pengetahuan saya. Nah, setelah itu kasus itu nggak masuk karena nggak terbukti. Ketika rumah saya digeledah oleh polisi, ternyata senjatanya tidak ditemukan. Nah, bahkan ada oknum di situ yang menyarankan saya untuk melaporkan balik terkait masalah laporan fiktif. Nah, saya berpikir gini, waktu itu saya benar-benar husnudzon terhadap Habib ini. Saya sangat cinta terhadap Habib ini. Bukan Habib yang ini, yang gerombolan ini, tapi terhadap Habib-Habib yang sepuh, terhadap Habib-Habib yang alim, terhadap Habib-Habib yang memang mengajarkan ilmu. Saya pikir gerombolan ini bukan bagian daripada Habib. Mereka cuma sok-sokan ngaku-ngaku Habib. Saya pikir begitu. Sehingga saya simpulkan orang berlima ini bukan Habib, saya pikir. Waktu itu, ya, karena nggak mungkin Habib setega itu. Habib setega itu sama umat Rasulullah SAW. Nggak mungkin, saya pikir. Daripada saya buat laporan, ya kan, lapor balik misalnya, takut nanti tercemar nama Habib, takut nanti nama Habibnya ke bawah-bawah, takut dianggap nanti habaib begitu semua, cukup Roma, saya tidak melanjutkan melaporkan. Kemudian saya dibawa ke Polda. Di situ ketika buat BAP, saya jelaskan kronologi kejadian pertama sekali. Kenapa saya terjadi bentrok dengan mereka di sosial media. Dari awal saya cerita dari masalah minta-minta itu, dawir itu, saya jelaskan semuanya. Tetapi itu tidak diangkat sekalipun ketika mereka bertemu dengan saya. Seharusnya mereka nanya, berapa ente, berapa si Sodik ngedawir sama TKW, sama teman-teman TIJ. Sekalipun enggak. Ketika saya bahas tentang itu, dialihkan sudah. Biar kalian tahu nih, saya membahas ke situ, mereka mengalihkan. Ente nggak tahu Habib. Di Aceh ini banyak Habib. Orang di sini yang mengislamkan Habib. Pokoknya banyak cerita mereka di situ, dan saya sempat sesekali membantah itu. Oke, akhirnya setelah mereka ketemu dengan saya, ente mau kalau misalnya disuruh minta maaf kepada si Alwi. Si Alwi ini orang nimbrung. Yang bermasalahnya sama si Sodik. Kalau misalnya nempuh jalan damai, islah kita berdamai, kita selesaikan TIJ biar bisa pulang. Nah, dari awal pun polisi sudah menawarkan restoratif justice ya kalau nggak salah namanya, RJ. Saya nggak mau dari awal, nggak mau, ya udahlah. Nah, Habib pun ada Habib yang nelpon saya waktu itu, udahlah selesaikan aja baik-baik katanya, biar TJ juga bisa pulang katanya. Bahkan ada oknum Habib di situ, waktu itu masih ngirim rokok ke saya, kemudian menelpon apa kabar itu. Dan bahkan mereka berselisih paham kayaknya sama gerombolan ini. Nah, jadi saya memfitnah habaib dikabarkan waktu itu.
Bahkan tiap malam mereka live menjelaskan duduk persoalan dan tidak sesuai. Banyak bohongnya. Bukan Aventador, bukan Aventador, tidak pernah menelpon saya waktu itu. Aventador juga difitnah sama mereka. Aventador itu Habib Muhammad Asgaf dari Malang. Itu difitnah sebagai Syiah karena dia dekat sama saya. Bayangkan saudara, bayangkan. Dari kalangan mereka sendiri, karena dekat dengan saya, karena bersahabat dengan saya, difitnah sebagai Syiah, saudara. Katanya ada bukti, katanya begini, katanya begitu. Difitnah, saudara. Difitnah. Yang hari ini Aventador 007 itu mati-matian membela nasab. Mereka malah diam. Mereka malah diam, bukannya andil dalam upaya membela nasab habaib. Justru Aventador yang koar-koar tiap malam, yang mereka tuduh sebagai Syiah. Makanya di sini yang difitnah bukan cuma saya, dari kalangan mereka sendiri fitnah. Kemudian ada media satu, media hoax. Nah, media hoax itu namanya apa namanya? Fakta Kini namanya. Nah, namanya Fakta Kini. Nama media mereka, media online mereka. Di situ dikatakan telah memfitnah, melecehkan habaib, telah mengedit foto habaib. Padahal foto kita, saya sama Bung Lubis sudah duluan diedit sama mereka. Artinya mereka cuma bisa membalikkan fakta. Artinya media itu saya katakan hoax adalah tidak sesuai dengan fakta. Bukan Fakta Kini. Nah, fakta kebalik. Kalau mau ganti nama ya. Nah, fakta kebalik. Jadi saya mengedit foto itu. Saya ngaku, saya edit. Ketika di kantor polisi saya ngaku. Siapa yang ngedit foto ini? Saya. Di channel Bung Lubis, foto-foto itu siapa yang edit? Saya bilang. Emang saya yang edit. Si Umar pakai sempak, ya kan? Si Umar pakai sempak. Kami lucu-lucuan aja, karena kan mereka lucu-lucuan juga. Saya pikir sama-sama lucu-lucuan gitu. Ternyata anak mami. Ketika mereka kita buat dengan perilaku yang sama oleh kita, mereka tersinggung, mereka sakit hati, mereka marah. Kami tidak marah. Ketika kami diedit, misalnya Bung Lubis dikasih hidung babi, dikasih mulut anjing, kemudian di kepalanya ada tai, kami lucu aja, ketawa-ketawa. Waduh, Habib parah ini, cerel katanya. Itu diupload di Instagram Habib cerel kalau nggak salah waktu itu, entah di adiknya, di Instagram adiknya. Jadi kita balas edit. Kita edit itu Habib lucu-lucu lah, digendong lah, maksudnya dimasukin karung lah gitu. Saya pikir fair gitu. Ternyata mereka malah memutarbalikkan fakta gitu. Nah, kenapa saya sampai membahas Bahar? Kenapa sampai membahas Bung Rizik waktu itu? Ketika ada bahasa dari Bahar ceramah ini, saya banyak sekali mendengar ceramah-ceramah yang tidak sesuai dengan standar keislaman kita di Aceh. Misalnya di situ ada mencaci maki, ada ngomong bahasa anjing, tapi bukan wamakoli. Dia paromahnya bisa ngomong bahasa anjing dengan menggunakan bahasa sendiri. Dia ngomong sama anjing pakai bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Nah, saya bahas itu karena si Aldo, mereka tidak berani ya sama Habib Bahar. Mereka nggak berani ya nyenggol ini. Ketika saya senggol, supaya apa? Supaya saya kasih tahu ke mereka bahwa orang-orang itu bukan apa-apa di mata saya. Bukan apa-apa. Jadi kalian jangan merasa, wow, disanjung-sanjung oleh orang lain, tapi oleh kita tidak peduli, kawan. Ya, kehebatan seseorang itu, orang dihormati itu bukan karena koar-koarnya, bukan karena banyak temannya. Orang dihormati itu bukan karena nasabnya juga, tapi karena akhlaknya, karena budi bahasanya, karena ilmunya, karena kealimannya. Ya, waktu itu masih kami-kami aja yang bahas orang-orang ini. Bahkan waktu itu kami masih respect dengan si Bahar. Apalagi Bung Rizik, kami masih respect. Makin ke sini mereka berlindung di situ. Dilindungi oleh kelompok-kelompok si Bahar gitu. Oh, begitu cara mainnya. Kita mainkan waktu itu. Seiring itu banyak teman-teman yang nonton. Di dalam hati saya miris, sedih. Kenapa saya harus masuk ranah ini? Kenapa saya harus bermusuhan dengan orang-orang yang bergelar Habib? Yang menggelar Habib. Kalau keluarga saya, kalau kakek saya dulu siapa, nggak kenal Habib. Ya, nggak terlalu kenal, nggak terlalu familiar di kalangan mereka. Begitu. Kalau Ahlul Bait, tentu kita semua di Aceh ini, umat muslim dimanapun, menghormati mereka. Ya, kita menghormati mereka. Tapi kalau ini kan siapa, ya kan?
kemudian cerita-cerita dongeng. Bahkan si Sodik itu pernah bercerita bahwa dia dijebloskan ke penjara termasuk karena ada andilnya Hanif, menantu Bung Rizik. Nah, dia masuk penjara gara-gara menghina Ma'ruf Amin. Si Hanif ini tidak mau melindungi dia. Malah dia waktu itu condong ke mereka yang melaporkan. Nah, karena dia tidak dianggap, maksudnya dalam dunia perhabiban ini nggak dianggap. Nggak dikasih panggung, kecuali si Alwi yang ngasih panggung ke dia. Ya karena si Sodik ini kan ngomongnya lantang gitu, nggak jelas. Kemudian ya boleh kita lihat lah di channel YouTube dia, Habib Ja'far Al-Attos, Habib Ja'far Sodik Al-Attos. Nah di situ dia pamerkan buku nasabnya, dia pamerkan bahwa dia banyak saudara yang kenal dia. Kalau saudara dia kenal dia berarti dia Habib beneran waktu itu, ya kan? Pas saya sebelum masuk penjara itu kan ketemu sama Sodik yang berpelukan itu, masih ada videonya itu. Nah di situ orang-orang di situ bilang, orang-orang dia, karena saya datang ke situ sendiri, ditemani sama Laskar FPI waktu itu seorang. Nah jadi ke situ, ke rumah salah seorang Habib yang ada di ujung Pancu Banda Aceh. Saya ke situ sendiri, nggak bawa kawan. Kawan pun yang saya bawa Laskar FPI, Abu Gondrong, kalian masih ingat kan? Sampai di situ, kata orang di situ, si Sodik, Habibana Sodik, dari pertama datang ke sini, merenung aja. Nggak ngomong apa-apa, nggak banyak ngomong. Kayak orang kebingungan, kayak orang linglung. Nah, kayak orang linglung. Semenjak di Jakarta, ketika dibuat laporan itu, sudah linglung nampak. Ada yang kasih tahu ke saya. Karena memang apa? Karena memang salah, tetapi ingin membenarkan dirinya. Nah, ingin membenarkan dirinya. Nah, akhirnya membludak. Para kibin-kibin itu, saya PKI dituduh, saya pembenci ulama dituduh, ya kan? Saya buronan umat Islam, musuhnya umat Islam, tapi tidak terpengaruh. Cuman terpengaruh di sosial media. Di Aceh tidak terpengaruh, sama sekali tidak terpengaruh. Setelah itu, saya masih sering nginap di, boleh dibilang markas kecilnya orang-orang FPI. Nah, setelah kejadian itu saya bermasalah dengan segelintir Habib itu, saya masih tinggal sama orang FPI waktu itu. Saya bukan anggota FPI, nah, tetapi saya sangat menghargai mereka waktu itu. Nah, saya tinggal di tempat mereka, saya nginap di situ sama-sama orang FPI itu. Nah, tapi setelah kejadian ini, saya membahas Bung Rizik, saya membahas si Bahar. Saya tidak pernah lagi ke sana, mereka pun tidak pernah menelpon saya. Nggak pernah. Cuman anggota FPI, ketua FPI yang ada di kabupaten tempat tinggal saya itu pernah datang untuk meminta saya dengan cara baik-baik, tanpa persekusi, tanpa kekerasan, tanpa kekasaran, tanpa ngomong kasar. Jadi mungkin FPI di sini agak lain. FPI di sini ala di sini dia bawa. Atau mungkin dia takut sama saya. Atau mungkin nggak takut sama saya, memang di sini pakai akhlak dia, karena saya tahu orangnya. Nah, jelas saya tahu dia setelah jadi FPI, sebelum dia jadi FPI juga tahu. Nah, saya tanya, masalahnya apa? Kalau bisa buat video minta maaf lah. Kalau bisa jangan bahas Bung Rizik lagi lah, Habibana katanya. Oh nggak bisa. Ya tolonglah bang. Kalau bisa jangan bahas lagi. Nah, kemudian live sama si Alwi. Kalau mau bahas Bahar silahkan TIJ. Tapi kalau mau bahas Icon jangan. Icon habaib itu jangan dibahas, minta tolong jangan dibahas. Masih ada videonya di situ, ya, masih ada videonya di situ. Setelah itu semua terjadi, saya diancam dari Jakarta sana. Ancam, kamu hati-hati, kamu begini, kamu begitu. Bahkan pasukan si Umar dikerahkan kemari. Oh, saya tidak diam sampai bulan berapa kemarin? Bulan 12 tahun lalu atau bulan 1, lupa saya. Pokoknya setelah akun ini di take down kemarin, saya masih bahas. Nah, tapi bukan karena kebencian. Saya ingin melihat sejauh mana mereka bermain. Ternyata nggak ada seperti yang digadang-gadangkan. Terus terjadilah insiden Bung Lubis di Lampung. Terjadi insiden Bung Lubis di Lampung. Saya pantau, oh nggak ada. Ya, laporan kita pun belum tahu. Laporan Bung Lubis belum tahu udah sejauh mana. Ya udah, kita nggak mikirin laporan itu lagi. Bung Lubis umroh. Umroh nggak tahu apakah umroh 3 tahun, karena sekarang lagi musim ya. Ada contohnya. Jadi begitu saudara.
Apa ini sok-sokan lu TIJ samperin Habibana Bahar Sumit paling nangis kayak si Dek Kori. Dek Kori itu nggak nangis bang, nggak nangis, dia pemberani. Ya walaupun konyol, dia pemberani mau datang ke kandang orang, ya kan? Berani datang ke kandang orang. Coba kalau si Bahar datang sendiri gitu, kalau ketemu sama TIJ, belum TIJ ngomong pun dia udah kencing di celana. Nggak percaya kalian coba. Jangan banyak bawa begundal, ya jangan dikawal, coba gitu. TIJ sendiri, dia sendiri. Ketemu, nggak ada suara yang lantang di media sosial itu, nggak ada lagi, keluar dia. Salah-salah dia cium tangan saya. Itu, tapi jangan sampai begitu. Saya nggak mau dicium tangan, ya kan? Jangan ngomong cuma di medsos. Kalau kalian kan orang perang gitu. Kalau si Bahar sendiri, TIJ sendiri, jangan harap si Bahar bisa lantang kayak gitu ngomong. Tapi karena kerumunan massa, saya kalah. Saya nggak sehebat Kori. Kalau saya menghadapi kerumunan kayak gitu nggak sanggup saya. Bayangkan satu kabupaten, saudara, satu kabupaten. Apalagi Jawa Timur, ya, masyarakatnya paling banyak se-Indonesia. Bayangkan satu kabupaten. Jadi begitu, Bib. Ana pengen jelaskan ini sama Habib. Jadi biar Habib-Habib yang sepuh tahu, atau memang sudah tahu, tingkah anak-anak kalian itu di lapangan seperti apa. Tak ubahnya begini. Anak-anak main di satu tempat di lapangan. Itu anak kecil kan, sama-sama anak kecil. Giliran dia suka sekali jitak kepala orang. Kamu begini, kamu begitu, saya paling mulia, jitak kepala orang. Pas kita balas jitak, saya cucu Nabi, saya masa digitukan. Lapor sama maknya. Datang maknya, bawa sutil. Mukulin kita. Ya seperti itu, kita nggak berani melawan karena dia pakai emaknya, bapaknya di bawah. Misalnya bawa hukum, ya kan? Kita nggak berani. Nggak berani kita melawan hukum. Kita cinta terhadap negeri kita. Nggak mungkin kita melawan hukum, saudara. Nah, kemudian fitnah lagi. Waktu saya di penjara itu, sebelum masuk penjara itu, saya difitnah oleh Habib Asli Umar Lampung. Habib Asli Umar Assegaf. Di situ, di video dia, saya pemakai narkoba katanya. Saya pakai sabu, kata dia. Pas di kantor polisi, polisinya klarifikasi. TIJ ini nggak ada pengaruh narkoba sedikit pun. Sudah kita tes urin. Boro-boro minta maaf, saudara. Boro-boro minta maaf di depan publik atas fitnahan dia itu. Ya seperti itu. Apa layak kita hormati? Apa layak kita sanjung-sanjung? Apa layak dia kita panggil ulama? Apa layak? Coba mikir kalian. Ini yang belum kena, mikir. Ya? Mikir. Kayak toh gede hikam kayu hababah maka ngaku toh maaf bang kayak benge perte budak Aceh awak alih lebo Habib. Jadi begitu, Bib. Kalau untuk Habib-Habib yang alim, yang berilmu, saya masih berhusnudzon. Apalagi Kiai Imad menjelaskan, kalau ada Habib yang berilmu, apa salahnya kita ikuti? Nggak salah. Karena pembahasan dia itu soal nasab berangkat dari kelakuan oknum-oknumnya yang seperti itu. Kalau saya dari dulu memang menghormati yang khusus Habib. Habib di Aceh itu orang-orang yang memang dicintai. Kalau yang maksa dicintai, maaf saudara, maaf. Aduh ramai yang di Aceh ini, kok malah mendukung saya. Katanya di Aceh itu mencintai si Bahar. Katanya di Aceh itu dukung saya, makasih ya. Jangan mendukung saya, dukung kebenaran kawan. Cuman satu orang ini yang orang Aceh yang ngomongnya kotor. Masa Muhibbin Habib ngomongnya kotor dari tadi? Makanya saya sebut Mukibin ini. Ya, Mukibin. Kalau orang-orang yang waras, rata-rata masyarakat Aceh insya Allah waras. Tidak sampailah kita cium kaki Habib itu. Walaupun sehormat-hormatnya gitu. Nih contohnya nih, Muhibbin nih, orang yang datang ke pengajian majelis selawat, tulisannya kotoran kemaluan. Dia tulis di sini, mungkin dia yang punya kotoran kemaluan, kalau kita enggak, Bang. Ya, gara-gara sibuk dia jilat kaki Habib, nggak sempat dia bersihkan kotoran itu, ya. Jadi seperti itu. Ada Habib tukang fitnah, oknum, saya katakan ada. Tetapi ya di atas-atasnya kok diem gitu. Ketika anak-anaknya bandel,
ketika anak-anaknya kurang ajar, kenapa nggak ditertibkan? Ketika ada ceramah-ceramahnya yang ngawur, kenapa nggak ditertibkan? Kenapa, Bib? Kenapa nggak ditertibkan? Atau memang para sepuh, Habib-Habib yang alim takut gitu? Karena bisa jadi di framing. Contoh nih, Aventador 007 itu, Habib Muhammad Asugaf. Dia orangnya santun, dia orangnya santai, dia orangnya berwawasan. Saya berteman sama dia udah lama. Ya, udah lama saya berteman dengan dia. Dipanggil Habib pun dia nggak mau. Saking ingin berbaur dengan kita. Tapi gara-gara berteman dengan dia pun kena fitnah. Dia pun dibilang Syiah, inilah itulah. Padahal kita tahu, ya, Aventador 007 itu dekat dengan Ustadz Taufik. Dekat dengan, kenal dengan Habibana Rizik. Gitu. Tapi sampai sekarang saya sama Aventador itu masih baik, menjalin silaturahmi, saudara. Jadi dulu difitnah sama si Alwi, masih ada videonya, masih ada. Itu Habib Syiah itu. Tahu dari mana Habib Syiah? Ya pokoknya memang Habib Syiah itu ada yang ngasih tahu ke ana katanya. Padahal fitnah. Jadi bingung kalian kan? Bingung. Coba urusan dengan gangster ini yang menamakan dirinya Habib ini, Habib itu. Saya cuma 5 orang bermasalah kemarin. Si Ceril, yang hidungnya mancung sekali, kayak orang bukan orang lokal ya. Limited edition, hidung mancung. Salah. Mata pesek, hidung pesek, mata belok, perut buncit, itu dia. Sheryl ini. Satu lagi si Mahdi, bocah slot. Yang sering kritik-kritik kalau ada orang-orang yang memberikan pandangan terhadap habaib ini. Jadi orang-orang seperti itu harus ditertibkan, Bib. Jadi jangan salahkan kami ketika bermasalah dengan mereka. Coba mereka juga dikendalikan gitu. Setidaknya dididiklah akhlak, dididik ilmu dalam bergaul gitu. Jangan memandang orang lain rendah. Nanti ketika kita balas merendahkan mereka, justru kita dilapor sama emaknya, dilapor sama bapaknya, dilapor sama polisi, di framing bahwa kita pembenci habaib. Anda tidak pernah membenci habaib, tidak pernah. Sama orang yang laporkan saya aja tidak membenci, tidak membenci dia. Tidak ada misalnya ini di saatnya balas dendam ketika ada tesis ini itu. Oh enggak, saya enggak. Enggak. Saya enggak akan melakukan itu. Saya kalau bicara sama dia masih baik. Gitu. Dalam hati pun saya enggak terlalu memikirkan. Walaupun 20 hari saya mendekam di penjara. Enggak, saya enggak dendam. Cuman saya miris sekali. Setelah itu semua terjadi atas diri saya, hari demi hari pergerakan semakin liar terhadap habaib. Banyak orang-orang yang tidak bisa dikontrol lagi. Caci maki, hinaan, baik dari habaib maupun kepada habaib. Saya sangat miris sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW. Kenapa saya angkat bicara dalam hal ini, dalam bab nasab ini? Saya angkat bicara terkait ada oknum-oknum habib yang memang seperti itu, membangga-banggakan nasabnya. Ya, mengabaikan ilmu, mengabaikan akhlak ketika dia kalau ceramah nggak mungkin ya, nggak mungkin ceramah kayak gitu. Ketika dia berorasi di atas panggung, ketika nyari duit, berkedok ceramah. Jadi tolong ini, Bib, tolong Rabithah Alawiyah nih, tolong ditertibkan. Atau memang standar seperti itu? Saya rasa tidak mungkin. Dari pihak Rabithah itu tidak mungkin tidak tahu kalau ada orang-orang seperti itu. Nah, maksud saya ini, mereka harus ditertibkan. Kalau enggak ini akan semakin kacau, semakin hancur nih. Ya, reputasi habaib itu semakin hancur, walaupun banyak yang ikut banyak. Tapi kalau itu yang dibahas setiap hari, itu aja yang dibahas setiap hari. Setiap hari habaib ini dihina, setiap hari habaib ini dicaci, dimaki. Itu makin lama makin menyebar nanti. Saya khawatirkan. Biar aja. Kalau misalnya itu betul, biarin aja kami dicaci maki, kami nggak marah. Kalau betul itu omongannya sesuai dengan hati, itu oke. Biarkan mereka dosa, biarkan mereka nggak masuk surga, biarkan mereka nggak dapat syafaat karena telah mencaci maki keturunan Rasulullah SAW. Seharusnya gitu. Berbuat baik, kemudian masih dicaci, seharusnya gitu. Kalau yang berbuatnya kayak bajingan nih, ada oknum-oknum habib kayak bajingan, orang memaki dia, orang menyalahkan dia, itu sebuah kewajaran menurut saya. Bukan karena
mereka keturunan PKI, mereka keturunan penjajah, mereka keturunan Dajjal. Bukan. Ya, karena kita sendiri, dari kita sendiri membuat sesuatu sehingga orang lain tidak respect kepada kita. Misalnya nih, ada Habib yang salah, ada Habib yang keliru, dikritik sama seseorang, dia tidak caci, dia tidak maki, dia tidak fitnah. Apa yang dikatakannya sesuai dengan isi ceramah dia itu, dengan isi dalam orasi dia itu. Tapi malah dituduh fitnah, saudara. Sedangkan orang-orang yang telah memfitnah karena dia Habib, kenapa itu tidak? Aduh, kalau Habib seolah-olah boleh fitnah. Seperti yang terjadi ke saya tadi, saya jelaskan tadi. Seolah-olah kalau Habib yang memfitnah kita, itu nggak apa-apa, itu dibenarkan. Seolah-olah begitu. Tapi kan tidak begitu Islam. Tidak begitu kita Islam. Siapapun dia, kalau menyebarkan fitnah, kalau berdusta, pasti kena hukum. Begitu, saudara. Ya, ini jadi aneh. Seolah-olah ketika Habib memfitnah itu dibiarkan. Ketika orang yang bukan Habib, padahal tidak fitnah, malah dituduh fitnah. Malah dituduh orang itu telah memfitnah Habib. Contoh, nggak usah jauh-jauh, saya contohin. Bung Roma, ketika mengundang Guru Gembul, ketika mengundang Kiai Imad, seolah-olah beliau ikut andil dalam memfitnah Habib. Padahal beliau ingin ingin masalah ini diselesaikan. Beliau berada di barisan yang di tengah-tengah, ingin memfasilitasi dari pihak Habib, dari pihak Kiai Imad. Itu bisa kita lihat ketika antum-antum semua mengatakan Imad itu memfitnah kami, Imad itu pembenci habaib, Imad itu memfitnah habaib. Saya jadi berpikir kepada diri saya apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau misalnya tesis Kiai Imad tidak sesuai dengan standar sebuah tesis, kan bisa dilaporkan. Saya ulangi, kalau seandainya tesis itu tidak sesuai dengan standar tesis, kalau misalnya terindikasi fitnah, kalau misalnya terindikasi mencemarkan nama baik habaib, bisa dilaporkan, Tuan. Kenapa waktu saya bisa dilaporkan padahal saya tidak berbicara nasab waktu itu? Tidak berbicara nasab, hanya berurusan dengan 5 orang Habib. Oknum, atas nama pribadi, bukan atas nama jamaah. Bukan atas nama Ba'alawi. Kenapa? Saya bisa dilaporkan, sementara Kiai Imad itu tidak bisa dilaporkan. Terindikasi bahwa ini ranah ilmu. Kalau ranah ilmu berarti bukan fitnah. Kalau ranah ilmu berarti bukan mencemarkan nama baik. Ya, berarti bukan mencemarkan nama baik. Logika pakai, logika kita pakai semua sekarang. Mau dia Habib kek, mau dia apapun kek, mau dia kiai kek, logika kita pakai. Pakai akal kalian kalau masih ada. Ada oknum Habib yang ceramah ngawur. Ketika kita bantah, ketika kita kritik, kita dituduh tukang fitnah, saudara. Ya, bukan orang lain, orang yang diklaim sebagai ulama mereka bahkan begitu. Contoh, si Bahar ngamuk-ngamuk ke Bung Roma. Padahal sudah jelas teman dia. Bahkan Bung Rizik ketika bertanya, mana Habib ngomong gitu? Tanya tuh sama si Jindan itu di samping ente. Jangan dipelihara. Kalau salah di kalangan kita, kalau salah di kalangan internal kita, kita duluan yang sikat. Begitu seharusnya sikap para habaib ini. Saya tunggu ini Habib dari dulu waktu bermasalah sama saya. Kok orang itu nggak ditertibkan ya? Kok orang itu nggak ditertibkan? Saya tunggu kapan ini? Katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ada orang Indonesia ini yang membela Islam seolah-olah cuman dia. Tapi kok pesannya dari teman-temannya sendiri, dari anak-anaknya sendiri, dari kalangannya sendiri, kok nggak pernah ditegur? Apa menjatuhkan rating itu kalau ditegur? Enggak, kawan, enggak. Ya, kalau temanmu yang salah kau tegur, malah ratingmu makin naik, berarti kamu jujur, bisa dipercaya, kamu itu adil. Masya Allah, saudara, giliran teman mereka sendiri, kalangan mereka sendiri, bela mati-matian. Kasihan saya orang-orang yang ada di pedalaman desa, yang kebetulan berurusan dengan satu Habib ini, mungkin kesalahannya pun dari Habib ini, bukan dia yang disalahkan.
Malah orang itu yang disalahkan. Ente nanti ditakut-takutin, ente nanti nggak masuk surga, ente nanti nggak dapat syafaat dari kakek aneh. Jadi wajar kalau terjadi gerakan masyarakat seperti sekarang. Ada orang-orang segelintir yang memang capek dengan hal ini, yang memang marah dengan hal ini, bahkan sampai dibuatkan tesis itu. Jadi introspeksi lah. Kenapa itu sampai begitu? Kenapa? Karena perlakuan oknum-oknum dari kalian. Ya. Kalau di Aceh belum ada yang separah itu. Buktinya, masalahnya Habib-habib di sini itu nggak perlu dihormati. Maksudnya mereka tidak pernah minta dihormati. Nah, kalau yang misalnya ada Habib yang sudah jadi alim, yang ulama misalnya, standar ulama misalnya, nggak disuruh pun kita hormat. Betul tidak? Tidak disuruh pun kita hormat. Dia suruh, jangan hormati saya, kita hormat. Karena ilmunya, karena akhlaknya, karena pengetahuannya, karena kealimannya, dan juga karena nasabnya. Tapi orang menghormati kita karena cuma nasab itu kecil sekali. Kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa kita ini orang yang berakhlak, bahwa kita ini orang yang berilmu, sangat kecil sekali. Ya, walaupun anak presiden pun, oh tapi kan presiden beda dengan Habib. Iya beda, contoh. Walaupun anak presiden pun kalau nggak ada adab, nggak ada akhlak, nggak akan dihormati pun. Dihormati pun itu karena takut. Orang tidak ikhlas jadinya. Misalnya nih ada orang-orang menghormati karena takut. Karena takut difitnah nanti tidak masuk surga. Karena takut difitnah nanti pembenci. Kawan, kalau nggak cinta bukan berarti benci. Walaupun cinta itu kebalikan dari benci. Kita nggak cinta sama antum bukan berarti kita benci antum, bukan. Ya biasa-biasa aja kita, nggak usah cinta berlebihan. Cinta pun kalau diomong-omong terus itu nggak bisa dipercaya. Jangan terlena dengan orang yang membual. Anak cinta sama antum, anak begini, anak begitu. Itu jangan percaya, itu cuma bualan. Saya yang jarang sekali mengakui kecintaan saya terhadap habaib. Tetapi insya Allah dalam hati saya ada kecintaan. Ya, jangan begitu saudara. Ya, cari makan ya gitu, jangan gitu. Ya, nah, aneh memang, aneh ini, aneh saudara. Jadi kalau ada sekarang orang-orang yang mulai berkata jujur misalnya, oh dia memfitnah, oh dia begini, oh dia begitu. TIJ muter-muter nggak apa-apa, nggak balik arah. Yang penting nggak balik arah. Balik arahnya seperti apa? Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruz. Muter-muter nggak apa-apa. Jadi Masya Allah, tolong ditertibkan Bib. Ini pun orang-orang yang menggugat nasab ini jangan dianggap sepele. Maksudnya begini, jangan menganggap remeh lawan, jangan. Nah, cuman tukang fitnah ngapain diladeni? Cuman begal nasab ngapain diladeni? Antum-antum semua harus ladeni itu. Kenapa? Karena tugas daripada seorang ulama itu, apalagi zuriyah Nabi itu, mendamaikan. Ketika ada perpecahan, ketika ada ketidakjelasan, ayo, duduk bersama, tabayun. Jangan buat framingan. Akhirnya, yang sana dituduh memfitnah sini. Yang di sini memfitnah terang-terangan. Yang jelas-jelas kita lihat memfitnah mereka secara terang-terangan. Apa yang menjadi sesuatu sehingga kami harus menghormati kalian kalau cara kalian seperti itu. Tolong ditertibkan. Kalau nggak mau terjadi fitnah, kalau nggak mau terjadi pertikaian, kalau nggak mau terjadi, oh biarkan saja, kalau mereka kirim pasukan berani mati, kita matiin. Itu bukan mulut ulama kayak gitu. Bukan mulut ulama kayak gitu. Ya, menunjukkan kemarahan, kekesalan, itu bukan model ulama kayak gitu. Oh tegas, bukan tegas itu, ngegas itu namanya. Ya, pas matiin bukan orang lain, nak buah sendiri yang mati 6 orang kan. Makanya jangan gitu Bi, adem, slow. Tegas itu juga ada ukurannya, ada takarannya. Tegas kok malah nampak goblok gitu. Nggak mungkin ulama manas-manasin, nggak mungkin ulama ngompor-ngomporin saudara. Jadi kalau ngompor-ngomporin ini, aku pikir entah ilmu apa dia belajar. Coba lihat orang-orang tua kita. Kalau ada yang bertikai, tabayun, ketemu, ngobrol, didudukkan baik-baik. Masih pinter lagi orang-orang di kampung-kampung itu, ustadz-ustadz di kampung itu.
Makanya kalau orang tenar di medsos, hati-hati teman-teman. Hati-hati, tidak semuanya benar. Ya, orang yang alim di medsos, alim yang karena banyak bualannya, kemudian banyak pengikutnya, hati-hati. Hati-hati, bukan karena ilmu. Halu dia itu tinggian. Ya, mohon maaf teman-teman, tolong ditertibkan. Kalau memang mereka begal nasab seperti yang dituduhkan, laporkan. Udah, tangkap, masuk. Jangan dibiarkan orang memfitnah cucu Rasulullah sekalipun dia memfitnah. Kalaupun ia benar dia memfitnah, laporkan. Seperti saya dulu. Mana Alwi? Tolong dong Alwi. Dulu katanya saya memfitnah habaib. Padahal yang saya katakan saya tidak percaya sebagai cucu Nabi cuma 5 orang. Tidak menolak nasab kalian. Tidak pernah pun saya menyongkel nasab kalian. Tidak pernah pun saya singgung tentang nasab klan Ba'alawi. Cuma kalian saja saya tidak percaya cucu Nabi. Masa cucu Nabi kayak gitu? Ya. Tolong laporkan itu. Kiai Imat itu, laporkan. Nah, siapa aja itu yang bahas kalian itu? Itu parah itu, udah rasis. Udah rasis itu, Bib. Ya, kepada Habib Asli Al-Alwi Al-Qos, tolong tuh laporkan itu. Ya, laporkan itu mereka. Itu parah sekali itu. Nah, kalau memang itu fitnah. Kalau bukan fitnah ya diam-diam aja. Daripada kebongkar semua ya. Jangan, kalian seperti membiarkan terjadi perpecahan ini. Ngapain ini, kita nggak usah ladenin. Buktinya haul kemana-mana banyak orang. Bukan itu masalahnya. Mau sebanyak apapun kita, kalau kebocoran terungkap fakta bahwa kita selama ini berdusta, nggak ada artinya itu. Ya kan? Dajjal aja banyak pengikutnya. Orang yang ngaku nabi aja di Indonesia ini ada pengikutnya. Ya. Dajjal banyak pengikutnya ya kan? Tapi apakah benar dia? Enggak benar, udah jelas-jelas enggak benar. Firaun aja dulu banyak pengikutnya. Justru pengikut Nabi Musa yang sedikit. Banyak belum tentu benar. Dan benar belum tentu banyak. Apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Saya tanya sama antum, Bib, sekarang ini banyak orang baik atau orang jahat? Jawabannya banyak orang jahat. Sahih walala, tanpa bantah. Ya. Iya. Selama ini atau di masa-masa sekarang banyakan orang jahat atau orang baik? Nah, jadi terjawab itu, nggak usah bangga dengan banyak, dengan rame. Ya, yang penting berkualitas, bukan kuantitasnya, saudara. Nah, jadi jangan bangga dengan rame, saudara. Ya, iya, jangan bangga dengan rame. Jadi ada 100 orang misalnya, dibanding dengan 5 orang. Yang 5 orang ini benar, yang 100 orang ini nggak benar. Ngapain membanggakan rame? Orang bodoh dengan orang pinter, di zaman sekarang itu rame yang mana? Rame yang bodoh. Rame yang bodoh. Ya, nggak usah jauh-jauh kita bandingkan. Tanya saja sama dirimu. Zaman sekarang, banyak orang pinter, apa orang bodoh? Zaman sekarang, banyak orang jujur atau pendusta. Zaman sekarang, banyak orang baik atau orang jahat. Bahkan di zaman sekarang, orang jahat ada di kalangan orang baik. Ataupun orang yang diklaim baik, bisa jadi orang jahat. Bahaya tidak? Bahaya. Jadi yang kita lawan sekarang, bukan habibnya, bukan kiainya. Ya. Yang kita lawan adalah kedustaannya, kebohongannya, framingan jahat. Seharusnya bersatu padu kita dalam melawan itu. Ini kok malah menghindar. Ngapain diladeni orang tesis kandang kebo? Ngapain diladeni? Itu tukang fitnah. Tukang fitnah kalau dibiarkan, lama-lama fitnah dia itu akan dianggap benar. Apalagi oleh orang-orang awam. Apalagi orang yang memfitnah itu bisa menunjukkan dalil yang meyakinkan. Sementara kita yang difitnah, kita tidak membuktikan apa-apa. Kita tidak bisa membuktikan apa-apa. Akhirnya fitnah dia lebih kuat. Ya. Ya. Kalau fitnah itu, kalau ente punya dalil ya udah, lawan itu fitnah itu. Katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Katanya
akan memberantas segala bentuk kemaksiatan, memfitnah cucu Rasulullah itu dengan mengatakan tidak tersambung dengan Rasulullah itu, kira-kira amar ma'ruf atau mungkar itu? Ma'ruf atau mungkar? Mungkar, saudara. Mungkar itu kalau memang kata kalian itu fitnah. Sudah ya? Nah, makanya kalau saya ngomong begini, simak baik-baik biar nggak salah tangkap. Biar nggak salah mengartikan. Saya berbahasa dengan sangat sederhana sekali. Nah, kalau kalian otak memang nggak ada, nggak bisa di sini, tersesat nanti, muter-muter. Yang kalian lihat cuma muter-muternya. Jadi udah rame belum tentu benar. Belum tentu benar. Nah, kalau sudah benar nggak harus rame. Nah, begitu saudara. Sekarang orang ngelihat orang kaya nih, nasab mulia nih, punya mobil nih, baju bagus nih, muka berkilau, bibir merah, glowing, pirang. Itu Rasulullah. Karena tampangnya tampan. Kalau bibir merah, kulit putih, rambut pirang, tuh di Amerika banyak, tuh di Eropa banyak, tuh di Rusia banyak. Tapi dia tahu kalau itu dipirang-pirangin, kalau itu dimerah-merahin, berarti dibuat-buat. Biar jadi sedemikian rupa, artinya KW, nggak asli, palsu. Ayo Bib. Dan juga kiai-kiai semuanya. Kalau Habibnya nggak punya dalil, bantu Habibnya. Kiai-kiai di Indonesia ini yang punya ilmu terkait masalah nasab, kalau memang Habib nggak punya ilmu tentang nasab, bantu bela Habib. Ya, mungkin Habibnya ilmunya nggak sampai ke situ, cuman ilmunya menggadang-gadangkan nasab saja. Cuman itu ilmu nasabnya. Oh, nasab saya mulia, kalau tidak hormat kepada saya, kamu tidak masuk surga. Mungkin sekedar itu aja ilmunya. Sehingga kenapa harus ada Gus Rumel? Karena memang nggak tahu, mungkin. Oh, nggak ada TJ, mereka pahamlah ilmu kitab. Nah, ya udah buktikan, lawan Kiai Imad. Saya bantu nih. Ini makin lama orang nanti terpengaruh. Ya. Oh, kata kalian, Imad itu dajjal, makanya pengaruh dajjal itu harus ditumpas. Bukan ditumpas orang-orangnya. Pengaruhnya yang ditumpas dengan cara mendiamkan dia. Bantah yang dia sebut tesis itu. Bantah. Ini kalau kita ngomong nggak ada bukti, lucu jadinya. Imad itu tesis abal-abal. Sementara kita nggak bisa bantah. Jadi umat itu bisa melihat lah. Ini kok ngomongnya tesis nggak ilmiah. Nggak ilmiahnya di mana? Yang ilmiah gimana? Tunjukkan. Kalau itu sesuatu yang boleh ditunjukkan, kecuali kita bahas masalah bertemunya dua khatam. Masalah jima itu nggak mungkin kita praktekkan, nggak mungkin kita tunjukkan, Bib. Tapi kalau masalah nasab kan bisa. Gini cara coloknya, gini cara jilatnya, gini cara buka bajunya. Itu nggak mungkin kita ajarkan. Kalau yang ini kan bisa. Jadi yang kita lihat fitnah di mana-mana sekarang. Fitnah justru dari kalangan kalian ada juga fitnah. Kira-kira ada Habib ngomong Kiai Imad itu dajjal. Kira-kira fitnah nggak? Apakah dajjal di dalam agama kita begitu? Ciri-cirinya, cara ngomongnya, cara jalannya, apakah masuk? Jangan menyesatkan. Jangan, Bib. Kalau antum tidak tahu dajjal gimana, belajar dulu. Umat Muhammad dituduh sebagai dajjal. Kira-kira fitnah bukan? Umat Rasulullah dituduh sebagai dajjal. Saya pernah belajar dari guru saya yang ngajarin. Kalau orang yang menuduh, ente ini nuduh orang, ternyata orang itu bukan seperti yang ente tuduh, berarti ente itu, misalnya kita nuduh orang lain dajjal, misalnya si Muhdor, nuduh Kiai Imad dajjal. Ketika Kiai Imad bukan dajjal, ciri-cirinya tidak maksud, ya. Berarti yang dajjal siapa? Saya tidak mau jawab. Kalian sudah banyak baca kitab, sudah banyak berguru, tentu kalian paham. Ya. Kalau udah dajjal jangan nunjuk orang lain. Ya.
Ya, cari pengikut banyak-banyak. Dajjal kan gitu. Nyari pengikut banyak-banyak, menganggap